Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya Putriana Tri Rosmalinda, calon guru penggerak Angkatan 8, unit kerja di SD Negeri Kemiri 06, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1.A.8 tentang kesimpulan dan refleksi. Seperti yang kita tahu, dalam proses menuntun anak dapat dilakukan dengan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Artinya, di depan pendidik menjadi teladan bagi murid. Misalnya, dalam hal membuang sampah dengan benar, guru menjadi contoh dengan membuang sampah pada tempatnya. Ing Madya Mangunkarso, artinya di tengah-tengah pendidik membangun semangat murid. Misalnya, saat ada murid yang membuang sampah tidak pada tempatnya, guru menegurnya. Kemudian, tuturi handayani, artinya di belakang pendidik memberi dorongan bagi murid, memberi dorongan bagi siswa untuk mengolah sampah menjadi barang yang berguna. Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, menuntun. Maksudnya, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kodrat anak. Maksudnya, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang ketiga, berpihak pada anak. Pendidikan haruslah berpihak pada murid. Pendidik harus menghamba pada sang anak, lebih mementingkan sang anak daripada karirnya sendiri. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat pada anak. Yang keempat, dasar jiwa. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Yang kelima, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga semangat. Saya akan merefleksikan diri saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara lewat pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya mempercayai bahwa saya adalah sumber belajar. Tugas saya seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Apa yang saya berikan kepada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada KKM. Maksudnya, saya lebih terfokus ke tuntutan kompetensi sesuai kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis dalam kurikulum. Yang ketiga, guru mendominasi pembelajaran, di mana pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik. Kemudian,
Guru sangat dominan. Pembelajaran ini adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas. Yang keempat, guru kurang memahami karakter anak. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Guru bukanlah sumber belajar utama yang mereka perlukan. Ada banyak sumber belajar lainnya. Guru menuntun siswa dalam memilih sumber belajar lainnya. Saya pun harus memberi ruang yang lebih banyak untuk mereka berdiskusi. Kemudian, pembelajaran berpusat pada anak. Pendidikan haruslah berpihak pada murid. Pendidik harus menghamba pada sang anak. Lebih mementingkan sang anak daripada karirnya sendiri. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat pada anak. Pendidik dengan niat ikhlas dan suci hati terlepas dari segala ikatan berniat menghamba pada sang anak. Pendidikan harus memerdekakan berdasarkan pelajar Pancasila. Kemudian, memahami karakter anak. Meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara kontinu, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku kelas, kata terima kasih untuk bantuan, pujian dari teman-teman, kata maaf jika melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak, membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter anak. Mengemas pembelajaran secara menarik, maksudnya disesuaikan dengan kodrat dan perkembangan zaman. Kemudian, memberikan kebebasan kepada anak dan lebih cermat melihat bakat anak. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar saya menjalankan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang sistem AMOM, bahwa pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan gigi hidup agar anak dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Yang kedua, pembelajaran yang mengutamakan aspek dimengerti. Anak diibaratkan seperti kertas yang sudah berisi penuh dengan coretan, namun masih samar-samar. Tugas pendidik adalah menuntun anak untuk menambahkan garis tersebut. Garis diibaratkan sebagai tabiat-tabiat yang ada pada anak. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang keempat, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Maksudnya, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman anak. Pembelajaran dirancang untuk memanfaatkan teknologi informasi serta mengajarkan mengenai kecakapan hidup abad 21, yaitu 4C. Critical Thinking and Problem Solving, Creative Thinking, Collaborative, dan Communication. Dan yang kelima, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan dengan pencapaian pelajar Pancasila. Untuk mengimplementasikan merdeka belajar adalah menghasilkan profil pelajar Pancasila. Sudah seharusnya kita melakukan perubahan hebat di kelas kita untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kesimpulannya, yang pertama, pendidikan yang menuntun kodrat anak.
Maksudnya, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar anak memperbaiki hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, pendidikan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya mencoba menerapkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menerapkan pembelajaran sesuai kodrat zaman anak. Pembelajaran dirancang untuk memanfaatkan teknologi informasi serta mengajarkan mengenai kecakapan hidup abad 21, yaitu 4C. Critical thinking and problem solving, creative thinking, kolaboratif, dan communication. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Maksudnya, pendidikan haruslah berpihak pada murid. Pendidik harus menghamba pada sang anak, lebih mementingkan sang anak daripada di karirnya sendiri. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat pada anak. Yang keempat, pendidikan budi pekerti. Anak diibaratkan seperti kertas yang sudah berisi penuh dengan coretan, namun masih samar-samar. Tugas pendidik adalah menuntun anak untuk menebalkan garis tersebut. Garis diibaratkan sebagai tabiat-tabiat yang ada pada anak. Sekianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.